Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur pada kesempatan hari ini kita semua semoga tetap mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat ini sedang terjadi wabah, dan harapan kita ini cepat selesai, keluarga kita terlindungi dan bisa kembali normal kegiatan seperti biasanya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan menjelaskan lanjutan materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan hari ini, video yang dibuat ini, sebelum kita masuk ke bagian inti, di sini kita akan mereview kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu dalam mata kuliah Geografi Penyebaran Islam. Pada kesempatan ini, di minggu yang lalu kita sudah sedikit banyak bahas, ya. Di antaranya kita sudah membahas gambaran umum masyarakat muslim saat ini, yang mana menurut sebuah kajian atau sebuah penelitian yang dilakukan di Eropa, di benua Amerika, bahwasanya umat muslim itu akan berkembang pesat, cukup lumayan, ya, perkembangannya, dan diperkirakan pada tahun 2060-an atau di tahun 2070-an maka jumlah umat Islam itu bisa melebihi umat Nasrani yang ada saat ini. Jadi menunjukkan bahwasanya penyebaran Islam itu semakin kesini semakin banyak jumlah penganutnya. Walaupun stereotip negatif itu terus digambar-gambarkan oleh media-media Barat, ya, atau media-media yang ada di Timur Tengah. Nah, di sini saya akan menampilkan, ya, apa yang bisa dilihat, ya, di pertemuan yang lalu. Kita melihat bahwasanya bagaimana gambaran jumlah umat muslim, ya, gambaran jumlah umat muslim di tahun 2014. Nah, jadi di tahun 2014 itu kita lihat, ya, apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu itu sudah cukup besar, ya, dan secara persen cukup luar biasa, dan negara-negara penyebut secara jumlah kalau kita lihat di sini itu sudah sangat banyak, hampir 50 atau melebihi 50 negara. Jadi perkembangannya sangat luar biasa. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena memang umat muslim atau kita sebagai muslim itu memang ada kewajiban untuk menyebarkan Islam, ya. Ada kewajiban untuk menyebarkan Islam, atau ada keharusan. Walaupun cara dakwah, model dakwahnya itu ya berbeda-beda. Ada yang memang berdakwah secara langsung, ada yang tidak, ya, ada yang dalam bentuk tingkah laku dan sebagainya.
Nah, karena kewajiban-kewajiban inilah yang kemudian penguasa-penguasa pada masa lalu, ya terutama awal-awal itu kemudian berupaya untuk menyebarkan Islam. Dan kita akan melihat bagaimana proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh pada masa Nabi Muhammad. Nah ini ya, wilayah ini pada masa Nabi Muhammad ya, sangat penting. Mekah ini menjadi bagian terpenting ya dalam proses Islamisasi di wilayah Arab. Begitu juga dengan kota Madinah, menjadi kota yang sangat penting dalam Islamisasi di wilayah Arab. Dan wilayah ini sampai sekarang menjadi wilayah terpenting ya, tidak bisa lepas dalam agama Islam atau dalam ritual-ritual kegiatan agama keislaman. Dan di sekitar abad 18 dan 19 ya, ini ataupun di awal abad 20 ya, ini menjadi kota yang sangat penting dalam memajukan kembali umat Islam yang sedang terpuruk di sekitar abad 16, 17 dan 18. Nah, oke, di sini saya akan menampilkan beberapa peta ya. Karena kita di sini kan melihat bagaimana alur-alur atau jalan-jalan ya, ataupun peta ya yang dilewati dalam proses penyebaran Islam itu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana ketika masa Nabi, alur yang penting ketika dari Mekah ke Madinah dan begitu juga sebaliknya ya. Dan peta ini bisa membayangkan bagaimana bahwasanya ketika Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, begitu juga sebaliknya, dia ketika ke Madinah ya, itu tidak menggunakan jalur umum, tapi jalur yang lain, jalur yang berbeda yang dilakukan. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana jalur yang umum dilalui, namun Nabi Muhammad mencari jalan lain ya, agar bisa selamat dan bisa sampai ke kota Madinah. Nah, kemudian di peta sebelahnya ini atau di gambar sebelahnya ini, kita melihat di sini dijelaskan Muslim expansion in the time of Muhammad and the four Rashidun Caliphs. Nah, jadi di sini menjelaskan bagaimana penyebaran Islam yang dilakukan oleh masa Nabi Muhammad ya. Titik awalnya ini ada di kota Madinah. Kemudian menyebar ke beberapa wilayah. Ya, ada yang ke Afrika, ada yang ke Persia, ada yang ke wilayah Eropa Timur ya, yang kemudian menyebarkan Islam. Dan pada masa Bani Umayyah, kita ketahui wilayah ini sebagian wilayah Timur Tengah itu bisa dikatakan menjadi wilayah taklukan dari umat Islam. Wilayahnya walaupun mungkin masih banyak masyarakatnya yang belum memeluk Islam, tapi secara kewilayahan sudah sangat luas ya. Dari timur sampai barat. Ada dari wilayah Afghanistan atau berbatasan dengan Cina sampai ke wilayah Afrika Utara. Jadi sangat luas sekali wilayahnya. Kalau kita lihat negara-negara itu jumlahnya puluhan ya, sudah sangat banyak sekali, berarti sangat luas sekali. Antar etnis, antar suku ya, orang berkulit putih, orang yang berkulit hitam dan sebagainya itu menyatu dalam kekuasaan Islam. Kemudian di sini ada bagaimana ya peta ya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tahapan-tahapan awal ketika dia membentuk negara Islam. Jadi kita ketahui ketika Nabi Muhammad itu sudah memiliki banyak pengaruh yang luas, terutama di Madinah, maka kemudian dia memperluas wilayah-wilayah kekuasaannya ya, yang bisa kita lihat di sini. Tahapan-tahapan perluasan negara Islam pada zaman Nabi ya, itu bisa dilihat dari gambar ini. Ada tahapan pertama, ada tahapan kedua, ada tahapan ketiga dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat di sini tahapan awalnya itu sekitaran sini ya. Nah, kemudian warna hijau di sini tahapan kedua ya. Kemudian
di wilayah sini juga tahapan ketiga, ya. Kemudian ke selatan daerah Yaman ini, ya, berlanjut, kemudian daerah Oman, daerah Yamamah, ya, itu di tahapan kelima, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa kita bayangkan, bisa kita lihat, kemudian wilayah sebagian besar wilayah timur semenanjung Arabia ini kemudian bisa dikuasai, walaupun kemudian lebih kuat lagi ketika masa sahabat, ya. Masa sahabat itu wilayah-wilayah Persia itu mulai banyak yang dikuasai secara kewilayahan, ya. Dan pada masa Utsman pun sudah sampai ke wilayah sudah sampai mencapai wilayah Eropa, dan pada masa Utsman inilah kemudian terbentuk salah satu armada laut yang sangat kuat, ya. Yang kemudian kalau saat ini dalam sistem kemiliteran ada TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara. Pada waktu itu sudah terbentuk, ya, armada laut yang sangat tangguh. Nah, kemudian peta berikutnya di sini kita bisa melihat bagaimana pembebasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya, dan masa sahabat terhadap perluasan wilayah. Nah, dalam penyebaran wilayah kita harus bisa membedakan antara ekspansi, ya. Istilah ekspansi yang dibuat oleh orang Arab itu, yang dibuat oleh orang-orang Eropa itu lebih ke hal-hal yang negatif. Padahal dalam kenyataannya penyebaran yang dilakukan itu tidak semuanya karena memang ingin memperluas wilayah, tapi ada faktor lain yang membuat kenapa kemudian melakukan perluasan itu. Salah satunya pembebasan wilayah yang pada waktu itu pemimpinnya itu yang zalim. Nah, pemimpin yang zalim ini kemudian ditaklukkan dan wilayahnya kemudian dikuasai. Dan itu pun permintaannya adalah permintaan dari masyarakat setempat, ya. Jadi memanfaatkan momentum pada waktu itu. Dan ini adalah beberapa wilayah yang sudah cukup luas kekuasaannya, yang dikuasai oleh pembebasan dan penguasaan yang dilakukan oleh pasukan Nabi dan para sahabat, ya. Jadi sampai ke masa Ali bin Abi Thalib, dan di masa itulah kemudian walaupun terjadi konflik, terjadi banyak huru-hara dan sebagainya, tapi setelah itu wilayah Islam itu semakin meluas, ya. Tadi sudah disampaikan luasnya itu sangat luas sekali wilayahnya, dari perbatasan daerah Cina, wilayah Cina, sampai ke wilayah Afrika Utara, atau seluruh wilayah Afrika bagian utara menjadi wilayah kekuasaan dari dinasti Umayyah. Oke, kita lihat mungkin hanya itu, ya. Nah, sekarang kita akan melihat di bagaimana penyebaran Nabi, ya, penyebaran Nabi Muhammad, konsep-konsep penyebaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam. Pasti sahabat-sahabat, teman-teman sekalian sudah sangat paham, ya, sudah sangat sering mendengar atau membaca bagaimana Nabi Muhammad itu dalam menyebarkan Islam ada tahapan-tahapannya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam. Yang mana beliau ini awalnya tertutup, kemudian berkembang terbuka, ya. Yang tadinya itu di Mekah, kemudian berpindah ke Madinah. Dalam penyebaran ini kemudian Nabi Muhammad memiliki konsep-konsep yang sangat jelas, ya, upaya-upaya yang sangat jelas, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Kalau di Mekah memang agak sulit, agak rumit, tapi di Madinah agak lebih mudah. Nah, ketika di Madinah itu konsepnya itu sudah sangat kuat, konsep kenegaraannya itu sudah mulai muncul, ya. Nah, di sini kita bisa melihat periode Mekah itu adalah pembinaan dan pendidikan tauhid. Nah, sedangkan periode Madinah ini adalah pendidikan sosial dan politik. Nah, kemudian pada era Madinah inilah Islam itu penyebarannya semakin meluas wilayah kekuasaannya. Pemeluknya pun secara jumlah semakin banyak. Dan di Madinah pun Nabi Muhammad ini diterima dengan baik, ya. Dan di Madinah inilah kemudian dikenal konsep negara Islam.
ya, bentuk-bentuk negara Islam. Yang mana di sana ada perjanjian-perjanjian antara kaum muslimin dengan non-muslimin, dengan kaum Yahudi dan yang lainnya. Nah, kemudian dalam periode Mekah ini, ya, itu dakwah yang dilakukan tadi sudah sampaikan itu tersembunyi-sembunyi, ya. Kemudian baru nanti berikutnya secara terbuka. Dan orang-orang yang pertama orang-orang yang pertama masuk Islam ini kemudian dikenal dengan as-sabiqul awalin, atau orang-orang yang pertama, ya, yang memeluk agama Islam. Dan kemudian dalam salah satu hadis dikatakan bahwasanya orang-orang kategori as-sabiqul awal ini adalah para penghuni surga. Dan ya, harapannya kita pun di sini semuanya menjadi yang mendengar, yang menonton, semuanya adalah para penghuni surga. Nah, dalam proses dakwah itu pasti ada rintangan, pasti ada tantangan, pasti ada penolakan, ya. Dan banyak ya kejadian-kejadian yang lainnya. Nah, hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad salah satunya pergi ke Ethiopia, ya. Bagaimana ketika Nabi Muhammad ketika di Mekah mengalami kesulitan, maka beliau ini pergi ke Ethiopia atau hijrah ke Ethiopia. Ya, para pengikut Nabi Muhammad kemudian banyak pergi ke sini untuk menyelamatkan diri. Kemudian juga hijrah ke Madinah. Nah, jadi ini adalah peta, ya, perjalanan hijrah ke Ethiopia. Jadi ini bisa kita lihat bagaimana peta ini menjelaskan proses bagaimana perjalanan hijrah itu bisa terjadi. Ya, Ethiopia itu di sini wilayahnya, di bagian selatan. Nah, jadi prosesnya itu mereka menyeberangi, ya, di sini ada laut, ya. Nah, laut wilayah inilah yang kemudian mereka seberangi. Ini bisa kita lihat, ya, peta bagaimana proses hijrah, ya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya warna orange, warna hijau, dan warna biru. Nah, bagaimana ini perjalanan hijrah yang dilakukan ke Ethiopia. Berikutnya, dalam penyebaran agama Islam ini, kemudian Nabi Muhammad melakukan 3 cara, yang dikenal dengan rahasia, sembunyi-sembunyi, semi rahasia, kemudian secara terang-terangan. Nah, inilah kemudian wilayah yang tadi sudah Bapak sampaikan, bagaimana wilayah terpenting, ya, dari Mekah ini kemudian ke Madinah. Dan ini proses awal dalam proses memperkenalkan Islam, dan berlanjut kemudian pada masa Nabi. Jadi pada masa Nabi Muhammad sebagian besar semenanjung, tadi kita lihat di sini, ya, sebagian besar semenanjung, mungkin di slide yang sebelumnya tadi, itu sudah dikuasai. Nah, kemudian berlanjut kepada masa sahabat. Nah, di masa sahabat ini ada beberapa wilayah, ya, yang dikuasai. Faktor kenapa ingin melakukan penguasaan, salah satunya banyak orang yang mengaku nabi dan yang murtad. Nah, itu, ya, jadi faktor itu juga menjadi penyebab terjadi perluasan secara tidak langsung. Kemudian pada masa Abu Bakar ini juga sudah membentuk sebuah pasukan. Jadi sebuah pasukan yang memang khusus untuk dilakukan dalam proses Islamisasi ke wilayah timur Suriah, yang mana timur Suriah itu di sana memang banyak para pemberontak, para murtad, dan ada juga yang mengaku sebagai nabi. Kemudian tadi di sini kita lihat Abu Bakar ini, ya, beliau ini memang memerintahnya tidak terlalu lama, ya. Kemudian wilayah-wilayah yang dikuasai, ya, itu wilayah Syria,
kemudian ke wilayah Persia. Nah, jadi wilayah bagian timur, ya, bagian timur ke arah Persia itu sudah mulai dilakukan penguasaan pada masa Abu Bakar. Nah, jadi ini adalah wilayah-wilayah yang ditaklukkannya, ya. Oke, jadi ini tadi ke kota Syria, ke wilayah Persia, ya. Oke, nah ini adalah peta, ya, peta yang dilakukan dalam ekspansi. Kalau kita lihat ini dari Madinah, ya, penyerangan ke wilayah utara dan ke wilayah timur. Di sini bisa kita lihat bagaimana proses yang dilakukan, ya. Jadi ini adalah ilustrasi terhadap penguasaan terhadap wilayah-wilayah yang dilakukan. Nah, kemudian berikutnya, nah jadi pada masa Abu Bakar, nah, jadi wilayah yang sudah dikuasai itu, nah, ini ya di bagian timur ini, utara bagian timur, ini yang sudah kita lihat, wilayah Irak dan wilayah Syria. Wilayah Syria ini karena memang di sini masih ada orang-orang Romawi harus dikuasai. Nah, begitu juga di sini, ya, di sini masih banyak orang-orang Persia ini yang masih belum memeluk Islam. Nah, jadi ini, ya, kira-kira dari Madinah penyerangan yang dilakukan, di ekspansi wilayah kekuasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian ini tadi perang melawan kaum murtad, ya, yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bisa kita lihat di sini, ya, bagaimana Abu Bakar itu melakukan, karena pengen memberantas para murtadin, memberantas orang-orang yang mengaku nabi, maka penyerangan itu akhirnya menjadi sebuah perluasan wilayah kekuasaan, ya. Bisa kita lihat alur-alur langkah-langkah yang dilakukan untuk memberantas para kaum murtadin ini. Faktor tujuan utamanya adalah melawan kaum murtad, tapi secara langsung akhirnya memperluas wilayah kekuasaan Islam. Oke, ini tadi sudah, ya. Nah, kemudian kita lanjut pada masa Umar. Nah, di masa Umar ini beliau ini melanjutkan perluasan Islam pada masa Abu Bakar, ya, kemudian ke wilayah Persia dan Bizantium, ya, terutama di bagian utara tadi, di daerah Syria. Nah, itu masih itu atau daerah Persia, ya, seperti wilayah Iran dan Irak tadi. Nah, ini peta, ya, yang kemudian dikuasai oleh Umar, dan kemudian di setiap wilayah-wilayah itu diberikan pemimpin-pemimpin yang kemudian dikenal dengan provinsi, ya, atau para gubernur-gubernur atau orang-orang kepercayaan. Jadi perluasan wilayahnya semakin meluas. Kita lihat ini di Mesir, ya, ada di Israel, kemudian di daerah Syria, kemudian di wilayah Irak, daerah Persia tadi, ya, di Basra, di Madinah, di Mekah, ya. Jadi ini beberapa wilayah yang kemudian di sini ada beberapa ada gubernur-gubernurnya. Kemudian, ya, ini perluasan, ya, yang dilakukan oleh Umar. Ya, jadi kita lihat bagaimana dari Madinah itu menyerang wilayah Persia, ya. Dari Irak ini juga melakukan perluasan ke wilayah Persia, ya. Semakin ke timur masuk ke wilayah Iran, ya, masuk wilayah Shiraz, kemudian ke Damaskus, ya, tetap ke Lebanon,
daerah Jordan, terus ke wilayah Israel, ke wilayah Mesir. Jadi inilah ya perluasan-perluasan yang dilakukan ya pada masa-masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, jadi pada masa Umar penaklukan ke wilayah timur itu lebih intens. Nah, kemudian berikutnya ini ada perluasan wilayah yang dilakukan ya selanjutnya oleh masa Utsman. Nah, jadi wilayah masa Utsman, ini adalah wilayah yang dikuasai. Dan pada waktu itu Utsman inilah yang pertama sekali membentuk armada laut. Jadi wilayah yang kuasai itu sampai ke wilayah Armenia ya, yang saat ini konflik antara Armenia sama Azerbaijan. Jadi sampai ke wilayah Rusia, ke wilayah Eropa Timur. Kemudian ke wilayah Siprus ya, dekat Italia, masuk ke wilayah Turki, dan sudah jauh ke wilayah Aljazair, wilayah Maroko ya, yang kemudian dikuasai. Dan pada waktu itu wilayah-wilayah ini sudah banyak yang dikuasai oleh Islam. Artinya perluasan wilayah Islam semakin meluas. Oke, nah jadi itu ya. Nah, kemudian masa Ali ini ya perluasan wilayah itu mandek. Nah, karena tadi adanya terjadi pergolakan di internal. Tapi setelah itu ya perluasan Islam setelah masa Ali sangat luas perluasannya. Nanti itu akan kita bahas ya bagaimana perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Bani Umayyah. Mungkin ini saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita melihat dari peta-peta yang sudah saya tampilkan tadi bagaimana ya gambaran geografis alur-alur langkah-langkah yang dilakukan dalam menyebarkan Islam itu. Jadi memang dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ya wilayah Islam itu memang bukan cukup luas, tapi memang sangat luas ya. Apalagi kalau kita lihat wilayah itu kalau kita jadikan negara-negara, wah banyak sekali negara-negaranya ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini, untuk pertemuan video ini. Kita lanjutkan nanti video kita di yang akan datang. Silakan absensi. Ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup yang sudah kita buat. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.